Jadi sambil menimba ilmu, termasuk saya juga. Jadi pokok pertama saya juga terima kasih yang luar biasa kepada saudara-saudara yang di sini yang berada kesempatan mengundang saya secara pribadi ke Bang Emir lewat Japri Bang Emir. Saya bilang ya terima kasih Bang, cuma saya perlu juga waktu untuk memikirkan waktu saya. Jadi kalau misalkan mengundang saya bukan sok jaim atau gimana pokok tahan harga diri, bukan ya, bukan kamu diundang. Tapi saya juga nggak mau kecewakan teman-teman di sini atau dari sini. Oh Bang Jenny diundang nggak nyampe-nyampe. Saya memang semua di Allah, saya memang waktu saya mepet sekali. Saya selalu bersyukur dengan waktu saya banyak aktivitas, dan memang tujuan saya dari dulu saya ingin sibuk di dunia bonsai, termasuk aktivitas di profesi saya, aktivitas juga bisa berbagi dan sharing dengan teman-teman di mana saja yang membutuhkan saya, karena saya juga membutuhkan kalian-kalian semua di mana saja berada, tanpa membedakan dan membuat level di antara kita, karena dunia seni bonsai adalah dunia seni yang sangat-sangat cukup luar biasa. Luar biasa dalam artian begini, tidak kita memandang level, siapapun dia, lama atau baru, kelasnya apa, kita nggak main kelas. Ketika kita sama-sama masuk ke dalam dunia hobi, maka kita adalah orang yang kumpul dalam hobi yang sama. Walaupun pilihan seleranya berbeda, tapi dunianya tetap dunia seni bonsai. Itu yang saya selalu gaung-gaungkan. Mari kita bersama tanpa harus membedakan atau membahas yang aneh-aneh lah. Lebih fokus banyak kita sharing tentang bagaimana kita pengembangan pada diri kita tentang seni bonsai, juga pengembangan di daerah kita, bagaimana maju atau enggaknya dunia seni bonsai tergantung kembali kepada kita. Jadi sudahlah, jangan terlalu banyak blak-blak tentang di luar yang nggak hubungannya dengan bonsai, walaupun di dunia ada di tanah bonsai. Fokus kepada satu tema, bagaimana saya ingin maju dengan hobi saya di dunia bonsai. Di situ ada pengembangan yang sangat luas. Tentu pengembangannya lewat pukul seperti ini, ya kan? Terus sharing pagi, nggak usah kalau forum nggak relax seperti ini atau masa-masa teror ini. Mungkin saya juga tahu lah, karena teror kalau musim hujan loh ya, padahal cukup di sini atau di dalam rumah ya. Karena saya juga bukan siapa-siapa, saya Jenny biasa yang suka buat sama dengan saudara-saudara gitu. Jadi kesempatan ini memang saya juga sangat berterima kasih kepada keseriusan teman-teman di sini. Terima kasih juga kepada Bang Emir, abang kita yang sudah meluangkan banyak waktu pikirannya untuk membantu atau menjembatani atau memberikan motivasi kepada teman-teman di daerah tanpa ada tendensi dan apa-apa. Kepentingannya kita sama, punya kepentingan yang sama, sama-sama ingin maju. Maju dalam artian di dalam dunia seni bonsai itu banyak profesi yang kita ambil, tergantung kita mengambil dari mana. Karena di dalam lingkup kehidupan dunia seni bonsai sangat banyak sekali profesi yang dibutuhkan. Tergantung kepada kita, keahlian masing-masing. Sekali kita mau jadi seorang senimannya, penikmatnya, atau pemburunya, pedagangnya, mau jual kawat, alat bonsai, tukang pot, sampai ke bikin gergaji, itu kan semuanya bisa jalan. Bahan gergaji yang sifatnya aslinya, ini kan sepele, nggak bakal laku. Tapi ketika orang bonsai banyak, kumpul rame, gergaji pun laku, pot pun bisa laku juga. Jadi semuanya mata rantai. Yang nyatanya tadi sebutkan kalau dunia bonsai itu maju, ya di situ semuanya lini, semuanya profesi berjalan dengan lancar, saling ada sinambungan, saling berkaitan seperti mata rantai. Itu yang saya katakan maju. Yang kedua adalah maju pola pikir. Pola pikir nyambung kepada ada hubungannya dengan slogan bonsai itu kembali ke alam. Tapi tentu juga kita harus ingat jangan mengabaikan kondisi alam juga, ya kan? Juga mengabaikan juga keselamatan diri kita sebagai pemburu juga. Ini saya ada pesan sedikit karena saya juga sangat berpengalaman atau sangat menggeluti dunia perburuan itu. Sebelum saya bisa bertugas ini, saya berburu dulu. Berburu mencari bahan sambil juga mencari inspirasi bagaimana cara mempelajari kehidupan pohon di alam, pohon apapun itu. Yang penting gimana bisa melihat berbagai macam bentuk kehidupan pohon yang ada di alam dengan berbagai kontur daerah yang berbeda, sehingga perubahannya juga ikut berbeda. Itulah
Jadi itu referensi buat kita. Boleh kita melihat opini-opini senior-senior atau para master atau para guru yang kita lihat, tapi bukan satu alasan kita harus memanutkan atau mengikuti secara paten. Paten dalam artian kalau kita mau ngambil tujuan kita sebagai seniman, maka kita harus bercita-cita ingin mempunyai khas warna atau jati diri, tanpa harus ikut-ikutan dengan saya pengen gitu gaya itu. Kalau hanya sempat ikut-ikutan aja nggak masalah, tapi kalau untuk mencari jati diri kayaknya susah untuk menemukan diri kita sendiri, karena kita tidak punya gaya atau tidak punya ciri khas. Hanya saja kalau kita menentukan gaya sendiri, itu perlu keikhlasan dan mentalitas yang namanya. Mentalnya di mana? Ketika kita beda, maka kita akan dilihat orang. Dilihat orang gimana? Karena dilihat orang dari segala perbedaannya. Kita hidup mayoritas dalam dunia bonsai, di umum orang membuat dengan tema yang sama, kita muncul dengan berbeda. Beda itu nggak harus bagus, walaupun tujuannya bagus. Jangan mau langsung disenangi, walaupun tujuannya pengen diikutin orang atau jadi inspirasi orang. Beda adalah pilihan. Beda adalah butuh pengakuan tanpa harus terobsesi dengan pengakuan, tapi nanti biarlah waktu yang mengakui atau yang menjawab. Nah, ketika pengakuan itu belum sampai di kita, maka disitulah mental bagaimana memproses kita untuk mencapai satu tujuan adalah butuh mental yang luar biasa. Mental dibully orang, kamu salah, gini-gini, nggak bagus lah itu, kamu nyelmeng, nggak bisa nggak masalah, tahan aja. Intinya membuat seni bonsai hati nurani, bukan kata orang atau ikut-ikutan orang, dari hati nurani. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, kita senang, nggak peduli orang bilang jelek, ini kan saya suka. Saya berbuat ini dari hati nurani saya, ini sebagian jiwa saya. Masalah Anda suka atau tidak, itu pilihan. Yang penting saya dulu ikhlas membuat. Hanya saja ketika kita ingin membuat sesuatu yang baik, diterima dengan diri sendiri, dan suatu saat sebagian orang mengakui, maka saya tarik itu. Jangan merasa sudah bisa. Banyaklah belajar. Jangan sungkan untuk meminta penjelasan atau sharing dengan orang atau menerima pendapat orang. Jangan sakit hati dikritik orang. Jangan bangga atau berat kepala dipuji. Insya Allah kita akan menjadi seniman yang sejati. Ujinya cuma itu saja. Saya katakan bonsai itu adalah seni yang universal, yang bebas. Bebas dalam artian kita berekspresi dengan pertanggungjawaban masing-masing. Jangan takut disalahkan, jangan berharap dibenarkan. Karena sejatinya bonsai seni bonsai adalah sebuah seni yang sebebas-bebasnya. Hanya saja pertanggungjawabannya adalah sebuah estetika atau keindahan. Indah menurut kita dulu. Selebihnya nanti ketika orang mau untuk menerima, maka pelan-pelan dengan waktu kita berjalan dengan sharing bagaimana membuat komposisi, dimensi yang harmonis, atau penyesuaian dengan batang dengan pot, atau kayak apa yang menerapkan, atau warna pot apa yang cocok buat pemilih. Jadi semuanya adalah kembalikan kepada diri kita, bukan orang lain. Orang lain itu hanya sumber inspirasi, tapi tidak semua harus dimasukkan kita. Kalau kita belum menerima, menangkan dulu diri kita sebelum memenangkan orang lain, sehingga kita tidak gampang, tidak labil, timbul rasa percaya diri. Kurang lebih seperti itu. Jadi kuatkan mental, masa bodoh. Kalau kata orang Sunda, kumaha aing we. Gimana gua aja kalau tahu. Kalau bahasa sini nggak tahu dah. Kumaha aing lah. Intinya seperti itu. Jadi dulu gua lah gitu kan. Jadi enjoy saja. Justru di bonsai, masuk ke bonsai, justru harus dijadikan terapi, bukan menjadi sebuah bikin kita stres. Apalagi misalnya jadi permusuhan atau apa. Kita yang waras mengalah lah kalau ada begitu ya kan. Tujuan kita untuk bonsai adalah untuk happy, untuk membangun komunikasi, menambah nilai silaturahmi, menambah saudara. Yang tadinya silaturahmi adalah sumber rezeki, jalan rezeki. Karena tanpa ada komunikasi, rezeki udah datang dari mana? Enggak langsung dari atas kan, walaupun kita minta ke atas. Hanya berdoa, yang melakukan kan kita. Kalau kata orang Jawa kan orang obra-bora kan gitu kan. Jadi seperti itu. Sekarang dalam dunia perburuan di bonsai, untuk menentukan materi yang baik, sebenarnya nggak bisa dipastikan ketika berangkat dari rumah. Atau jenis apa yang kita harus cari. Tidak boleh begitu.
itu mengekang pola pikir kita atau mengekang tujuan kita, seolah-olah kita itu datang dari rumah ke hutan itu nanti dibingungkan karena yang dicari itu nggak ada. Padahal pohon di sini segitu banyak, endemiknya di sini macam-macam, spesiesnya sangat banyak, alamnya sangat mendukung untuk mencari bahan bonsai yang secara instan dari alam itu banyak di sini. Saya belum terjun langsung ke lokasi, hanya saja melihat kontur alam dan situasi agrofis di sini sangat meyakinkan, membayangkan kalau di sini tekstur pohon sangat bagus. Contoh di depan kita ini yang sangat real adalah serut, kan ini pohon materi yang luar biasa, nggak ada salah dan benar. Tapi saya pribadi, mohon maaf, bukan saya karena harus memuji yang punya pohon, saya akan real berbicara. Materi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang misalnya harus apa ini prospek nggak prospek. Yang nggak prospek atau prospek itu pola pikir kita, bagaimana cara mendesain pohon. Kalau kita pola pikir kita hanya ada seperti cetakan membuat pohon kemarin disamakan dengan sekarang, tentu ada hal sama sehingga bisa dikatakan oh ini nggak prospek, itu berprospek. Materi itu spontanitas akan sama karena alam membentuk akan sama. Alam itu tidak mencetak dengan ukuran dan bentuk dan tumbuh yang di tempat yang sama. Dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, tentu akan perubahan juga sangat relatif. Bagaimana seniman menyikapi atau menjadi referensi alam itu, di situ kita diuji mental sama seniman. Mampu nggak kita menerjemahkan alam ke dalam materi yang ada di lingkungan kita. Bebas, umum. Jangan kaku, jangan takut. Jangan takut nggak laku atau nggak bisa kontes kemana. Kontes itu adalah ajang silaturahmi. Jangan membesarkan, memukakan kita harus juara, enggak. Kalau saya lebih bangga, saya ikut kontes, wah pohon saya udah diterima dan bisa dipajang, mungkin sebagian orang bisa melihat, saya udah bangga. Saya nggak peduli bendera apa. Memang bendera itu penting sebagai motivasi. Lah kalau kita buat pohon saya termotivasi dari diri kita, nggak usahlah termotivasi dari orang. Saya sendiri udah semangat kok bikin pohon. Setuju nggak? Motivasi dari orang itu bonus. Sejatinya dari kita. Kalau kita enggak niat dan enggak termotivasi dari sendiri, kita nanti akan bimbang dan bingung jalan mana yang harus kita tempuh. Saya katakan bonsai adalah dunia seni yang sangat membuat kita sehat. Sehat pola pikir, sehat jasmani, sehat raga. Yang tadinya suka mancing di rumah aja, istrinya yang tadi marah-marah jadi seneng. Ada enggak? Jangan tersinggung. Jadi begitu, santai, rileks. Jadi jangan dijadikan jenis bonsai itu kaku. Oh ini salah, itu salah. Ini jadi bimbang. Tadinya udah yakin, udah pede, jadi berubah lagi, jadi gampang lagi. Bopohan, jangan dah. Dari saat ini janji ya, mental dikuatkan. Masa bodoh, cuma aing gitu. Kalau misalkan salah dan konsepnya sama dengan tujuan kita, coba benarkan. Coba arahkan. Masalah terima apa enggak sama saya, nanti itu hak saya karena pohon saya. Jangan datang ke situ, wah ini salah potong. Sebenarnya dia mau bikin apa? Yang ada yang punya pohon kita rugi. Waduh, dipotong lagi. Padahal dia nggak tahu tujuan mau bikin apa. Ada nggak yang begitu? Ada, jangan lagi. Ini pohon saya. Saya ngambil dari tebing susah payah. Nah hujan licin, kelas-kelas rusak, rugi kita. Jadi kalau kita mau sharinglah yang bijak, sharinglah yang membangun, yang saling mengisi. Oh iya ya, punya aja dah.